Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama yang kami taati, yang terhormat segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat dai sekalian yang insya Allah menjadi penghuni surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada untayan kata yang paling indah kecuali ungkapan alhamdulillah wa syukurillah yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab karenanya hidup kita jadi berlimpah berkah, hidayah serta inayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menikmati indahnya dunia. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. 1000 salam dan 1000 salawat patut kita hadiahkan kepada sang pemimpin umat yang mengabdi tanpa pamrih, yang berdakwah tanpa upah, dan yang menyayangi dengan sepenuh hati. Siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dalam kesempatan yang insya Allah mubarakah ini, perkenankanlah kami menyampaikan materi dakwah dengan judul Etika Informasi dan Komunikasi dalam Pandangan Islam. Hadirin, sahabat dai yang dirahmati Allah, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan berkomunikasi, mereka dapat menyampaikan aspirasi, membentuk kontradiksi, hingga menjadikan kehidupan ini harmoni. Apalagi di zaman ini, teknologi komunikasi semakin canggih. Melalui media sosial, mereka dapat melakukan pertemuan secara virtual. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang tokoh pakar komunikasi dunia, Jeff Selesky. Beliau mengatakan bahwa dewasa ini perkembangan teknologi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencenangkan konsekuensinya. Satu sisi menimbulkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi dan komunikasi, baik melalui media cetak maupun elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai agama, maka hanya akan menimbulkan kerusakan, dan kerusakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin sahabat dai yang dirahmati Allah,
Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu ketetapan agama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, dia membutuhkan pihak lain yang cerdas dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai harus disaring, jangan sampai seseorang melangkah dengan tidak jelas atau dalam bahasa ayat di atas disebut sebagai bijahalah alias tidak tahu. Menteri Informasi dan Komunikasi Johnny G. Plate menyebutkan sedikitnya 170 juta masyarakat Indonesia memiliki minimal satu ponsel atau satu SIM card. Dengan demikian, mereka dapat berbagi informasi dengan cepat tanpa terhambat waktu dan tempat. Namun rupanya hal ini menimbulkan polemik baru. Informasi salah dan benar menjadi satu. Akibatnya tersiar kabar di berbagai media sosial, kabar yang tidak jelas sumbernya, kabar yang tidak diketahui secara pasti situsnya. Sebagaimana berita yang dikutip oleh kominfo.id bahwa sebanyak 800.000 situs penyebar hoax menyebar di Indonesia. Hal ini membuat warga Indonesia menjadi resah dan gelisah, bingung mengambil mana arah yang benar dan salah. Karena itu, dalam berbagi informasi dan berkomunikasi, etika harus kita prioritaskan agar tidak menjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu Al-Quran menjawab dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan siapa yang berada dalam petunjuknya. Hadirin sahabat dai yang dirahmati Allah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Misbah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Munir menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kata serulah kepada jalan Tuhanmu ya Muhammad dengan hikmah, dengan perkataan dan kebijaksanaan. Yang dimaksud adalah perkataan yang mengandung hikmah, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang tidak melecehkan orang lain. Dan ayat ini merupakan ayat yang bersih dari penyerupaan-penyerupaan yang keliru. Maka dari itu, mari kita bersandar pada ayat ini dengan mengucapkan kata-kata yang baik, menyebar informasi yang baik dan bermanfaat bagi sahabat yang lainnya. Lalu, pantaskah kita sebagai seorang muslim menyebar informasi dan komunikasi tanpa ada etika di dalamnya? Dan pantaskah kita sebagai seorang insan menggunakan informasi dan komunikasi tanpa ada etika di dalamnya? Pantaskah seorang ustaz memaki-maki seseorang yang tidak sesuai dengan amaliyahnya? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka dari itu, kami menghimbau pada seluruh konsumen informasi dan komunikasi, saring sebelum sharing, pilah sebelum pilih. Jangan mudah menyebar kalau kita tidak tahu pasti secara benar atau salah. Dan tentunya tetap prioritaskan etika dalam berkomunikasi dan menyebar informasi. Jika hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, fa insya Allah kehidupan kita akan menjadi damai, tenteram, dan sejahtera.
Mari kita bijak dalam bermedia sosial dengan tetap memperhatikan moral-moral, santun berwibawa di era zaman milenial, agar hidup kita tak berakhir dengan fatal. Media sosial tidak berbahaya, tergantung cara penggunaannya. Dengan memperhatikan nilai agama, agar hidup kita jadi berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Atas segala kekhilafan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Betapa banyak pulau di Indonesia menyebar luas layaknya samudra. Wahai kawan